Sama airmu lalu pada di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka mendengarkan penyampaian visi misi calon kepala desa periode 2022-2027. Berapa ya Pak? 6 tahun ya. Karena pilpres di Pilek. Lawan bisa salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Subpanitia Kecamatan Pak Sekmat beserta seluruh anggota, kemudian panitia dan ketua BPD dan pemerintah daerah Cikarang yang telah turut mendukung dan support kegiatan ini, karena ini adalah bagian dari pesta demokrasi di desa Cikarang. Kemudian pada saat penyampaian nanti pada dasar ketua BPD itu tolong sampaikan dengan jelas, gamblang, dan tentunya tidak harus saling menyerang, ya, karena ini bukan ajang untuk saling menjatuhkan yang lain. Justru hari ini Bapak Ibu tolong sampaikan visi misi yang nanti akan 6 tahun yang akan datang bagaimana membangun desa Cikarang ini. Dan yang selanjutnya, walaupun mungkin pada saat ini tidak menentukan sebenarnya penyampaian visi misi itu tidak menentukan calon itu lulus dan tidak lulus, karena sekarang sudah dinyatakan sebagai calon. Tetapi minimal penyampaian visi misi ini adalah untuk menggambarkan Bapak Ibu ketika nanti terpilih menjadi kepala desa ini semua. Karena apa? Visi misi ini akan dijadikan bahan untuk RPJMDes, untuk RPJMDes di desa Cikarang. Nah, RPJMDes inilah nanti yang akan menentukan RKPDes, rencana tahunan, rencana kerja pemerintah desa. Jadi kenapa tadi ketua BPD saya kemudian menegaskan kembali kenapa visi misinya disampaikan saat aspek gamblang, karena ini adalah fondasi awal Bapak Ibu nanti ketika memimpin sudah tidak ada lagi. Oke, lalu jadi kepala desa perlu dilaksanakan. Kenapa? Visi akan berubah. Dan yang selanjutnya Pak Ketua Panitia, jangan lupa di jadwal tahapan pemilihan kepala desa ini ada dimulai tanggal 14 sampai 28 Oktober itu adalah pendataan daftar calon pemilih sementara. Ya, apakah ini sudah dilaksanakan? Kalau belum, mohon secepatnya. Ya, minimal, ya, karena pengalaman sebelumnya, DPS ini ditembak, atau minimal karena calon ini, apakah calon sudah ditetapkan menjadi calon, para calon kepala desa memegang, ya,
memegang DPS ini, mengecek takutnya ada keluarga, ada pendukung yang disinyalir ingin mendukung kita, takutnya ini tidak terdaftar di DPS. Ya. Maka dari itu, Pak Ketua Panitia, walaupun mungkin sekarang ini ada registrasi pendataan, registrasi sosial ekonomi, ini tidak menghambat proses pendataan daftar calon pemilik suara. Karena di tanggal 29 Oktober ini DPS ini sudah ditetapkan. Ya. Dan di jadwal ini penetapan daftar pemilih sementara itu dilaksanakan tanggal 29 Oktober. Kalau seandainya seperti kita ketahui, ini kadang-kadang ini menjadi persoalan juga dalam proses tahapan pelaksanaan DKS. Kalau seandainya ada yang tidak terdaftar di DPS, ini ada yang namanya pendataan daftar pemilih tambahan. Kapan dilaksanakannya? Dia pelaksanaannya itu dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2020. Ya, takutnya ada warga yang tidak terdaftar, keluarga kita yang tidak terdaftar. Ini ada kejadian waktu kemarin, istrinya tidak terdaftar di DPS, di DPT. Aneh, ya. Dibikin gas, menurut dicek, lewat. Ya. Jadi mohon ini menjadi catatan panitia, karena ini harus segera. Ini bagian dari perangkaian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Saya tidak ingin mendengar misalkan ketika ini DPTB sudah ditetapkan, muncul, iya, keasuh, iya, keasuh, kemana, muncul kesepakatan, terus kayak gitu mah, ya. Karena di DPTB itu asup itu udah tanda tangan kalian. Lagi-lagi Pak, kalau pemilih tidak terdaftar, tidak punya hak pilih. Sekali lagi, kalau pemilih tidak terdaftar di DPTB atau di DPS, ya, jangan sekali-kali para calon ini memiliki kesepakatan. Terus kurang sudah sepakat baik tanda tangan kalian, masuk coba. Karena ini akan menjadi timbul persoalan, Pak. Ini akan timbul gugatan, moal, karena tangan. Ya, karena tangan harus giliran ketemu dengan Hollywood muncul, gugat dan sebagainya. Dari itu saya tegaskan, kita lebih baik sekarang ini kita koreksi, dicek satu persatu. Ya, kalau memang belum terdaftar, cepat. Itu pun ketika kita memasukkan daftar pemilih ke Surabaya, misalnya pemakaian itu tidak ada aturannya. Kalau memang dia warga Cikatapis, kemudian KTP-nya namanya Cikatapis, dia tidak terdaftar, boleh. Tapi kalau misalkan warga luar dimasukkan ke DPS menjadi DPTB, jangan. Kemudian yang belum berumur berapa tahun Pak yang punya pilih? 17 di bulan pada saat pemilihan, misalkan pemilihan tanggal 13, ya, lahirnya tanggal 14. Jadi kalau kita mundur misalkan 17 tahun di usia di tahun, nah maksudnya kalau misalkan 2022 17 tahun itu mundur lahirnya tahun berapa Pak? 2005 misalkan. Dia lahir 14 November misalkan. 2005 nggak bisa. Kurang sehari pun nggak bisa. Ya, kurang sehari pun nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalkan mundur ya, tanggal 12 November misalkan 2005. Masukkan ya, masuk, karena dia sudah masuk ke 17. Jadi mohon dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, para calon, mohon
ini akan selalu DPS atau DPTB ini selalu menjadi usaha dalam setiap proses pemilihan. Maka dari itu, Pak Ketua Panitia, ini mohon ya, ini dicek kembali, kemudian kalau bisa ditempel di masing-masing atau di tempat-tempat yang dianggap strategis, ya, RT 1, 2, 3, 4, 5, 15 RT, tempel, ya, dan dia masyarakat tahu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu dirinya tidak terdaftar di DPS. Kalau dia tahu di DPS tidak terdaftar, maka ada alur yang kedua yaitu DPTB. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi saya ke depan adalah mewujudkan desa Cikatapis lebih maju, mandiri, religius, melalui pembangunan partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jadi di sini penjelasan lebih maju adalah penjelasan lebih maju sumber daya manusia di sini kita bisa unggul dan kompetitif, berintelektual tinggi, berjiwa kreatif, inovatif, sehingga dapat membentuk masyarakat yang produktif didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik dan lingkungan yang lestari sehingga terselenggaranya berbagai aktivitas yang mendorong kemajuan desa. Penjelasan mandiri di sini masyarakat desa Cikatapis yang mampu mendayagunakan seluruh potensinya, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, yang pada intinya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram. Penjelasan religius lebih menjunjung tinggi kepada norma-norma agama, norma sosial, serta kepatuhan terhadap supervisi hukum. Jadi warga negara desa harus taat kepada supervisi hukum yang ada di wilayah NKRI. Penjelasan untuk pembangunan partisipatif di sini, pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal. Saya utamakan itu. Yang tentunya dengan konsep gotong royong yang pernah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu kita lah. Gotong royong itu kita tumbuhkan kembali. Jangan istilahnya mau kerja bakti hanya solokan depan rumah tidak dibayar, gitu kan? Kita akan tumbuhkan, diberikan masukan kepada masyarakat pentingnya gotong royong. Kami alhamdulillah di Cikatapis saya lihat budaya gotong royong masih terus berlanjut. Alhamdulillah. Semoga kita terus bisa maju lagi. Gitu. Ya kita lihat sendiri ketika ada yang paten lah, contoh saya memang kita kan yang dimakan oleh penuh di rumah dapat alhamdulillah gitu. Yang selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penyelenggara pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel sehingga terciptanya pelayanan publik yang optimal, efektif dan efisien. Misi saya, itu tadi misinya ya, penjabaran dari misi saya. Misi pertama adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif. Pengembangan infrastruktur dasar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara luas. Infrastruktur tersebut meliputi infrastruktur transportasi, air bersih, dan air limbah. Ya masih banyak yang mesti dibenahi yang menjadi PR kita gitu kan, yang kita lanjutkan nanti gitu kan kedepannya, terutama pengendalian banjir di wilayah Kampung Keong. Misi kedua adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah perlu melakukan inovasi pelayanan publik untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Yang kata pemerintah nanti akan ada desa digital seperti apa, nanti kita akan lebih tingkatkan lagi agar masyarakat lebih mudah. Kalau bisa tanpa ke kantor desa sudah bisa melayani masyarakat gitu, masyarakatnya. Jadi secara servis secara baik lagi. Misi ketiga meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat yang diputuskan untuk mendorong produk unggulan desa, pertumbuhan usaha baru, industri kecil, rumahan, serta pembinaan terhadap kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi banyak di kita yang memiliki usaha kecil, mikro, menengah yang tadi itu terkendala bukan hanya permodalan, tapi kan pemasarannya juga.
pemasarannya kita harus pikirkan seperti apa sehingga bisa meningkatkan ekonomi warga yang tentunya juga apabila dikelola oleh desa bisa menambah pemasukan desa dari desa. Misi keempat adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial secara dengan tumbuhnya perekonomian desa dan kinerja dan publik yang optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemenuhan layanan kesempatan usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial PKS di masyarakat. Jadi layanan kesempatan usaha bagi para penyandang itu nanti kita akan indikan juga salah satu target kita nanti ke depan, mudah-mudahan yang memiliki PMKS penyandang masalah sosial di Cikatapis bisa terakomodir dan bisa menghasilkan usaha untuk minimal untuk dunia pribadi lah atau mungkin untuk keluarga. Misi kelima meningkatkan kualitas dan perluasan layanan kesehatan pendidikan anak-anak. Ini perlu kita sangat pikirkan lebih jauh karena pendidikan anak di usia dini ini sangat rentan zaman sekarang terkait dengan era isu modern zaman ya digital ini kan seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita ke depan tahunya HP seperti itu. Kita nanti akan gimana caranya kita bersama dengan masyarakat kita carikan solusi, misalkan membuat taman main atau apa gitu kan seperti itu. yang intinya untuk mendidik anak kita sumber daya manusia yang ke depan yang berkualitas. Isi keenamnya terakhir adalah memelihara nilai-nilai norma agama ya, sosial dan budaya masyarakat, ketaatan terhadap nilai-nilai luhur agama, kepatuhan pada norma sosial dan hukum akan terwujud masyarakat yang rukun, tentram, lahir batin. Selain itu memelihara nilai-nilai budaya akan memperkaya keragaman hidup masyarakat. Jadi ketika norma-norma agama ini sudah ada, sudah timbul, otomatis ya membuat masyarakat menjadi utuh, tentram dan aman. Waktu tersisa 1 menit lagi. Siap. Terima kasih, demikian visi dan misi saya sudah jelaskan. Pertanyaan mungkin ya, mungkin ada yang mau bertanya sedikitnya. Kalau misalkan bisa saya tanya ya alhamdulillah, kalau bisa jadi fair. Terima kasih. Saya akan menanyakan masalah yang dimaksud dengan desa maju itu gimana? Apakah sekarang ini desa kita tapi sebelum maju itu Pak? Ya, terima kasih. Lebih maju, bukan berarti sekarang kita maju juga. Itu. Jadi lebih maju Pak. Kita ingin lebih maju. Gitu kan, lebih maju ke depan. Sebentar Pak, kan nanti ikuti nanti kalau saya jadi gitu Pak. Itu aja lebih jawab simpel saya. Karena ya menyangkut inilah gitu. Ya pasti maju karena kayak ingin lebih maju seperti itu. Yang saya menjadi pertanyaan saya tadi terkait dengan out dari misi tadi penekanan untuk kerjasama antar sekolah PAUD dan desa. Nah, bagaimana bila Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, bagaimana kontribusi dari desa terhadap pendidikan PAUD tersebut? Tadi pertanyaan yang ada dari Pak Khalil, terima kasih Pak Khalil terkait masalah sinergitas antara kita dengan dinas pendidikan pihak desa. Ya kita kembali lagi kepada undang-undang Pak, kepada aturan mainnya Pak. Nanti kita koordinasi dengan pihak terkait ya dengan kepada pimpinan kita Pak ya pemerintah kabupaten, di mana nanti ketika kita konsep kita bisa ngomong tahun lalu yang akan aturan maka gitu. Jadi nanti kita tahu kita usahakan yang pertama karena misi saya terutamanya generasi yang akan datang. Sekarang aja udah masalah gitu kan ya. Kita akan bisa seperti itu. Kalaupun misalkan tidak bisa gimana caranya Pak? Seorang jarang mau bisa mencari rekan pihak ketiga atau apa gitu kan ya. Yang bisa apa namanya melunasi janji saya gitu, seperti itu gitu Pak. Tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan generasi Cikatapis ke depannya lebih baik, lebih maju, lebih agamis, lebih berakhlak lagi. Terima kasih. Ibu Siti Juliana, siap kalah? Siap. Siap menang? Siap. Pak Haji Madroya, siap kalah? Siap. Siap menang? Siap. Siap.
Pak Yudi, siap menang? Siap kalah? Baik. Artinya kita semua kadang-kadang tidak siap. Kalau menang pasti semua ingin menang. Ini harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Pertanyaan saya, visi-misi Ibu Bupati Lebak adalah menjadikan Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata nasional unggulan berbasis potensi lokal. Saya tanya dulu ke Pak Asrori, menerjemahkan visi-misi Bupati Lebak dengan visi-misi Bapak seperti apa? Karena ini visi-misi desa dengan kabupaten harus berbanding lurus, jangan berbanding terbalik. Silakan. Terima kasih ke Bapak Camat yang telah meluangkan masih pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa. Jadi gini Pak, karena di kita wisata saya cross check di lingkungan, tetapi cuma ada 2 tiara aja ya di sini. Sebelum lihat perkembangan yang lain, mudah-mudahan keadaan para wali yang ada di Kibuyut Gunung apa yang visual di sini bisa lebih baik lagi dan bisa dikembangkan lagi Pak, bisa lebih dibangun lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, yang kalau misalnya saya menjadi kepala desa Cikatapis, ya mungkin kita akan mengelola dengan sesuai dengan itu, cari investor baru untuk mengelola desa ini. Terus yang kedua, berkaitan dengan itu, yang pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Yang pertanyaan yang kedua ya mungkin kita akan mengaktifkan. Selama ini kita pos ronda atau pos scouting ya akum. Jadi untuk selanjutnya nanti kita aktifkan lagi Pak. Iya, pos rondanya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Bapak tadi ke 1, saya akan memajukan BUMDes lebih menambah kendaraan lagi ke depannya. Alhamdulillah sekarang BUMDes sudah berjalan dengan lancar dan keduanya masalah keliling itu Pak ya, saya akan menambahkan keliling lebih merata lagi dari desa Cikatapis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sampai terpilih di desa Cikatapis, saya pengen transparan Pak, apa adanya dengan masyarakat kami. Ibaratnya tidak ada apa-apa, gimana caranya, ayo yang penting kita transparan. Cuma di saya begitu aja Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko atas pertanyaannya. Yang pertama, gimana caranya kita menggali VAD Pak? Itu adalah salah satu target kita juga Pak ya ke depan. Karena di sini juga banyak UMKM, usaha kecil mikro yang seperti pengrajin tempe, ya kan seperti itu, pengrajin kantong, ya kan. Insya Allah nanti ke depannya kita akan perbaiki lah misalnya. Kalau misalkan ada yang ada lahan warga yang nganggur yang strategis, kita kerjasama dengan ini ya, dengan masyarakat tersebut kita bikinkan ruko atau apa gitu yang nanti penghasilnya kita bagi 3. Kalau misalkan ada sesuai dengan apa perjanjian yang kita catat nanti gitu, itu kan bisa menambah income untuk desa juga Pak. Gitu. Jadi memberdayakan masyarakat pemilik lahan, pemilik usaha dan BUMDes untuk mencapai PAD itu. Yang kedua tadi masalah rolling gas. Insya Allah kita akan kembali mewujudkan hasil pampung Pak kalau bisa. Nanti kita ke depan kita koordinasi dengan RT karena dulu itu pernah ada. Dulu itu pernah ada gitu. Kampung itu yang bertugas keliling. Nanti dibiayai oleh iuran masyarakat ataupun dari pihak ketiga lainnya seperti itu.
Yang jelas Cikatapis harus aman, tertib, dan nyaman ya untuk semua masyarakat yang hadir di Cikatapis. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon kontestan Cikatapis nomor urut 1 warna bendera kuning, bersemangat. Semoga apa yang menjadi visi dan misi saya yang sudah saya ungkapkan tadi di depan panitia menjadi salah satu tujuan atau program saya ke depan. Semoga Cikatapis lebih maju, lebih mandiri, lebih religius ke depan. Amin. Semangat. Selamat sore Pak Yudi. Saya mau nanya, jika Anda terpilih sebagai kepala desa Cikatapis, sektor manakah yang duluan yang akan Anda bangun? Sementara yang kita lihat yang menjadi kendala itu banjir ya Pak. Punya saluran air drainase ya, terutama di kota desa itu harus segera dibenahi. Ya, itu sangat mengganggu bagi aktivitas masyarakat di desa. Nah, dari desa Cikatapis ini mayoritas kan warganya ada 2.700 lebih ya. Nah, dari sektor pertanian berapa persen gitu Pak yang sebenarnya dari sektor pertanian kita tidak terlalu diunggulkan ya di sini, tapi ya emang banyak lahan-lahan itu kan tidak. Tapi nanti ke depan insya Allah ketika saya terpilih, saya akan lebih utamakan itu karena itu salah satu sumber daya ekonomi yang bisa kita ambil dari lingkungan sendiri gitu. Jadi ke depannya urusan pertanian adalah urusan desa gitu. Jadi supaya ada peningkatan ekonomi di bidang pertanian di depannya. Jangan hanya Cikatapis perumahan toh gitu seperti itu, tapi ke depan harus juga ada pemberdayaan di bidang pertanian. menurut Bapak warga Cikatapis ini mayoritas apa sih Pak mata pencarian? Mata pencarian di sini mayoritas pegawai Pak. Mayoritas pegawai. Hampir beberapa persen saja petani. Jadi ya kita tetap harus dorong gimana caranya petani itu harus unggul juga gitu kan, walaupun itu minoritas gitu kan, harus jadi mayoritas juga seperti itu. Jadi ada penghasilan yang lebih menjanjikan bagi warga Cikatapis. Jadi yang terutama petani lebih meningkatkan ekonominya lagi. Oke, terima kasih Pak. Siap.